izin Ibu, karena saya Dika Ibu dari PKBI Riau. Nah, kita di sini akan bahas sedikit atau hanya membahas diskusi enjoy aja Ibu terkait sunat perempuan seperti itu. Jadi Ibu tidak perlu tegang atau tidak perlu ragu terkait pembahasan sunat perempuan ini, dan Ibu boleh mengutarakan apapun yang Ibu utarakan, tapi sekiranya memang Ibu merasa bahwa hal itu bersifat privasi atau pribadi yang tidak Ibu ingin ungkapkan, tidak apa-apa, tidak perlu diungkapkan Ibu. Nah, jadi untuk wawancara ini Ibu kita lakukan di 2 provinsi Ibu, ada di Provinsi Riau sama Kalimantan Selatan. Nah, dari hasil interview ini, dari beberapa kegiatan yang kita lakukan di Provinsi Riau, kita akan jadikan sebuah penelitian Ibu. Penelitian itu diharapkan bisa memberikan saran kepada Kementerian Kesehatan dan juga lini kementerian yang ada di Indonesia yang terfokus kepada sunat perempuan seperti itu. Harapannya bukan hanya untuk Indonesia seperti sebenarnya Ibu, harapannya juga untuk dunia Ibu. Jadi harapannya Indonesia bisa memberikan patokan atau prosedur dari sunat perempuan itu bukan hanya untuk nasional tapi internasional seperti itu Ibu. Nah, sebelum kita melakukan deep talk sedikit Ibu, seru-seruan sedikit, saya izin Ibu untuk mengisi form consent-nya. Form consent itu kami izin Ibu apabila kami akan melakukan foto. Tim saya akan masuk, kita akan ada sesi foto Ibu, tapi sambil ngomong aja Ibu. Nah, dan juga saya izin untuk merecord hasil pembicaraan kita, dan kita semua menjamin bahwa informasi yang kita berikan, informasi yang Ibu berikan, informasi yang kita dapat itu tidak akan sampai keluar, tidak akan sampai kemanapun Ibu, dan semua pembahasan yang kita dapat hari ini itu yang diberikan ke dalam penelitian atau saran hanya kesimpulan saja Ibu. Jadi untuk isi menyeluruh itu hanya kita dan tim saja yang tahu Ibu. Boleh izin diisi Ibu nama, usia, dan juga alamat, dan juga di sini Ibu tanda tangan beserta nama. Ini izinnya? Atas nama Ibu. Nama? Iya. Terkait ketersediaan ini Ibu bersedia ya Wi? Oh, iya. Terima kasih Ibu. Ya. Oke, baik, izin saya ambil lagi ya Ibu ya. Oke, Ibu Zenita Prilia Ibu ya. Izin Ibu asal dari mana Ibu? Lahir di Pekanbaru. Lahir di Pekanbaru. Berarti seorang Pekanbaru ya Ibu ya. Oke, Pekanbaru. Izin Ibu usia 32 tahun ya Ibu ya saat ini. Izin Ibu terkait tingkat pendidikan terakhir apa Ibu? SMA. Oke. Pekerjaan saat ini Ibu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, IRT Ibu ya. Oke, baik Ibu. Kita akan masuk ke sesi seru-seruan kita Ibu, sesi bincang-bincang aja Ibu. Jadi kita enjoy aja, tidak perlu tegang atau takut Ibu. Pokoknya kita akan menjamin kerahasiaan Ibu dan kerahasiaan semua orang yang kita lakukan interview saat ini. Oke, baik Ibu. Sebelumnya Ibu izin, Ibu pernah melakukan sunat perempuan kepada anaknya atau bagaimana? Sudah pernah Ibu? Dan itu kapan Ibu? Udah 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. 3 tahun setengah lah. Oh, 3 tahun setengah. Ya, umurnya udah 3 tahun setengah. Anak keberapa Ibu? Anak ketiga. Anak ketiga. Nah, sebelumnya informasi atau pengetahuan Ibu ketahui tentang sunat perempuannya apa nih Ibu? Ibu tahu dari mana atau? Dari orang tua aja, katanya itu dari dulu emang udah harus sunat gitu. Oh, berarti pembersihan sih sebenarnya dari yang lahir gitu, iya. kata-kata orang tua dulu. Iya. Jadi mengikuti ibunya Ibu ya Bu, nenek ya Bu ya. Memang sekarang memang terkait hal ini memang kental sekali dalam budaya, habis itu turun-temurun ya Ibu yang. Tapi dari hal ini Ibu pernah nggak mencoba menolak penawaran ibunya Ibu atau neneknya dari anak Ibu untuk melakukan sunat, atau Ibu langsung menerima aja, oke kita lakukan sunat? Oh langsung aja ya Bu ya. Karena kan sebelumnya itu belum ada
yang ngomong-ngomongan kalau sunat itu nggak diboleh atau istilahnya sunnah gitu. Nah, berarti awalnya belum dapat informasi apapun ya Bu ya. Setelah yang baru-baru ini baru tahu. Oke. Oh berarti udah terpapar sekarang Ibu. Sudah pernah dapat informasi. Iya. Oke. Berarti awalnya sebelum itu Ibu mengikuti arahan atau perintah dari ibunya dari, Ibu ya. Dari zaman dulu Zaman dulu ya, kan Bu. emang diharuskan kan. Bener-bener. Oh berarti awalnya kayak ibu juga sunat, pasti anak ibu juga sunat iya. gitu ya Bu. Karena kan kita istilahnya dari nenek moyangnya itu ya sunat ya udah sunat gitu. Oh iya benar-benar Bu. Memang Ya, sih Bu. tidak alur. Memang di Indonesia ini juga sangat mengikuti adat dan juga segi agama ya Ibu ya, iya. sehingga hal itu masih terus terjadi seperti itu. Terkait hal itu Bu, bagaimana pengalaman Ibu terhadap sunat perempuan yang udah Ibu lakukan? Apakah ada pengalaman buruknya atau ya sudah tidak terjadi apapun yang seperti biasa atau bagaimana Ibu pengalaman? Nggak ada. Ya seperti ya biasa aja gitu ya Bu. Biasa aja. Jadi memang Ibu mendapatkan informasi terkait sunat perempuan ini atau aturannya sejak kapan Ibu? Yang baru-baru ini dari adik. Dari adik, adik Ibu memang adiknya saya kan perempuan juga anaknya. Terus tanyain nggak sunat enggak karena dia udah searching juga dari Google dulu kan. Katanya itu nggak diharuskan. Okay. Ada yang dari segi agamanya nggak boleh atau apa gitu. Dari segi kedokterannya juga ada dampaknya gitu. Kita cuma sebatas gitu aja taunya. Tapi adik Ibu pernah menceritakan nggak apakah pas adik Ibu melahirkan atau Ibu melahirkan itu dokternya memberikan pengetahuan terkait sunat perempuan atau ibu langsung minta atau adik ibu langsung minta? Nggak ada. Bu? Kita di bidan kan udah langsung. nggak ada. Jadi kita emang inisiatif sendiri mau sunat aja. Oke, itu sunatnya di mana Ibu? Di bidan juga. Di bidan juga. Tempat dia lahir. Tapi pas saat Ibu sunat anak perempuan Ibu, apakah bidannya memberikan informasi larangan atau ya udah ketika Ibu minta dia langsung laksanakan? Langsung laksanakan Ibu. Oke. 3 tahun setengah ya, 3 tahun setengah yang lalu. Iya, di 2020. Oke. Itu pada saat itu bidannya muda atau sudah tua? Sudah tua Ibu ya. Bidannya juga udah orang tua dulu. Makanya kan benar-benar. ngikutin dia juga kali. Jadi kita mau bolehin. Jadi tetap langsung dilaksanain gitu ya Bu. Kalau terkait adik Ibu yang tadi diceritain gimana Bu? Apakah dokternya melarang atau gimana Bu? Dia dari dokternya sih. Tapi sebelum itu udah nyari informasi. Udah nyari informasi dia. Kalau terkait dokternya bagaimana Bu? Maksudnya adik Ibu ini menawarkan untuk disunat atau memang dokternya sudah melarang dari awal? Kalau dokternya nggak ada nyaranin, nggak ada ngelarang atau apapun. Cuma dia searching dulu aja. Karena dia juga takut kan nengok anaknya kejang nangis gitu. Makanya dia searching dulu diharuskan atau enggak gitu. Oke, berarti memang faktor utama yang didapat, informasi yang didapat adalah dari sosial media atau searching di internet seperti itu ya Bu ya. Bahwa hal itu tidak wajib baik dari segi agama ataupun dari segi manapun seperti itu. Bagaimana dengan faktor pendukung Ibu? Kira-kira apa yang mendukung Ibu untuk melakukan hal itu, sunat perempuan itu kepada anak Ibu yang ketiga? Ada sih, nggak ada faktor apa-apa. Cuma kayak Ibu tadi ya, ibunya Ibu tadi ya Ibu yang mendukung. Karena kan kayak dari anak saya ada 3 perempuan. Dari awal itu emang udah disunat gitu. Oh 3-3 perempuan Bu? Berarti 1, 2, 3 disunat? Sunat, disunat. Karena ya tadi itu, karena pengetahuannya kan emang anak perempuan itu bayinya harus disunat. Jadi ya stigma masyarakat tetap seperti itu tetap ya Bu ya. Karena dari alurnya emang udah begitu kan. Jadi mau nggak mau kalau misalnya udah ada statement dari dokter atau bidannya sendiri yang melarang, tapi mungkin bisa. Tapi itu kan harus ada faktor pendukung juga dari bidan sama dokternya kan. Kita harus tahu penjelasannya kenapa nggak boleh disunat, apa efeknya gitu. Tapi sekarang Ibu udah tahu Bu, maksudnya efek yang diberikan apabila kita melakukan? Belum terlalu jelas. Belum terlalu jelas. Berarti ternyata informasi terkait sunat perempuan ini masih sangat tabu di masyarakat ya Bu ya. Bagaimana terkait tetangga terhadap respon tetangga terhadap Ibu yang melakukan sunat kepada anak Ibu? Apakah mendukung? Nggak ada benarnya atau nggak ada yang bertanya? Nggak ada bertanya Ibu ya. Karena anak lo ya anak lo, anak gue ya anak gue gitu. Urus sendiri. Masing-masing gitu ya Bu. Terkait perayaan bagaimana Bapak? Apakah setelah sunat ada mendoa? Nggak ada ya. Nggak ada. Pulang gitu. Langsung pulang gitu ya Bu.
Oke Bu, terkait tadi tempatnya itu di tempat bidan, tempat dilahirkan anak ibu ya Bu ya. Oke. Apakah ibu setelah melakukan sunat itu ada nggak Bu kayak pasca penyunatan kayak apa yang dilakukan bidannya, atau ya udah setelah sunat bidan sudah selesai juga gitu? Nggak ada, cuma kasih betadin, sunat betadin udah. Oh sunat betadin selesai pulang gitu ya Bu ya. Oke. Setelah itu tidak ada efek apapun yang diberikan Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah tidak ada Bu. Semoga sehat selalu ya Bu ya. Semoga jadi anak yang soleha, berbakti ya Bu. Karena kita emang nawa itunya kan buat kebaikan yang dari dulunya. Benar. Semoga dari hal ini juga memberikan niat yang baik ya Bu ya. Kadang harus dibuang, yaudah kita buang. Tapi terkait informasi yang udah Ibu dapat sekarang terkait larangan, Ibu kan udah tahu nih sekarang bahwa ternyata memang dilarang nih Bu. Maksudnya sekarang itu pemerintah, sebenarnya kesehatan dunia dan juga pemerintah kita sudah memberikan larangan Ibu terkait sunat perempuan ini, karena sebenarnya ada beberapa efek samping yang diberikan apabila memang dilakukan secara asal-asalan lah jatuhnya seperti itu Bu. Dan ya kita berharap tidak sampai terjadi kepada anak Ibu gitu ya Bu ya. Nah, apakah dari hal tersebut Ibu sudah cukup mengerti, atau apakah Ibu ketika nanti punya anak lagi di masa depan Ibu tetap melakukan sunat, ingin melakukan sunat anak perempuan, atau tidak mau melakukan sunat anak perempuan lagi? Itu dulu, kalau misalnya nih kita melakukan sunat, apa efek sampingnya gitu? Apa yang bakalan terjadi kalau memang itu terjadi kesalahan penyunatan? Oh berarti Ibu pengen tahu informasi iya, terkait. kan kita harus tahu dulu kenapa dilarang gitu. Iya, pasti benar, tahu benar, dong. Pasti ada penyebabnya kenapa sampai dilarang. Benar. Karena ya kalau untuk disunat itu kan ya udah katanya buat pembersihan dari yang sejak lahir gitu, harus dibuang sedikit. Walaupun sedikit, istilahnya syaratnya gitu loh. Jadi kalau misal dilarang pasti ada penyebabnya, ada faktornya. Benar. Jadi saya belum tahu itu kenapa. Oh Ibu belum dapat informasi terkait efek samping, habis itu apapun yang berhubungan dengan sunat perempuan. Kenapa itu, sampai tidak dibolehkan lagi sunat gitu? Belum tahu ya Bu. Oke. Ibu kalau ada penjelasannya boleh dijelasin. Ibu nanti saya akan jelaskan di akhir ya Bu. Ibu sebelumnya berarti pernah nggak mendengarkan orang puskesmas atau anak kesehatan memberikan sosialisasi terkait sunat perempuan Ibu di masyarakat? Pernah nggak? Belum pernah melihat? Atau Ibu melihat di sosial media atau belum ada. Baru kemarin ini tahu dari adik gitu. Oh baru karena banget saya ya, memang udah sunat ya udah. Nah saya udah sunat ngapain harus mendengar yang itu lagi gitu. Karena itu belum ada hamil lagi. Iya benar. Terkait kajian juga belum pernah mendengar dari kajian ngaji gitu. Kan biasanya kan kalau ibu-ibu nggak ada, belum ada. Soalnya bunda saya kan kayak ibu juga ya Bu, masanya ibu rebana, ibu ngaji gitu. Apakah tidak ada informasi terkait yang diberikan ustadznya? Belum ada ya Bu ya? Okay. Dan tadi kita udah membahas ya terkait respon, ternyata respon masyarakat ya udah lu gue gitu. Maksudnya kamu ya aku gitu ya Bu ya. Maksudnya ternyata masyarakat setelah mengetahui atau tetangga atau kerabat yang ibu yang mengetahui ibu telah melakukan sunat perempuan, mereka menganggap ya sudah kayak gitu ya Bu ya. Tidak masalah seperti itu Bu. Atau ada respon lain yang mereka berikan? Atau sedikit larangan? Nggak ada Bu? Nggak ada ya. Mungkin juga emang dia udah mengharuskan mungkin atau sevisi misi gitu ya Bu ya, benar. Bagaimana dengan perlindungan pasca sunat yang Ibu lakukan Ibu? Maksudnya setelah anak Ibu disunat, apa yang Ibu lakukan setelah itu Bu? Membersihkannya aja sebersih mungkin gitu. Itu apa yang Ibu lakukan? Membersihkannya setiap hari kah atau setiap dia mandi? Setiap mandi dikasih betadine lagi atau gimana Bang? Kalau masih ada kayak merah dikasih, kan ada kasih dari ininya, dari bidannya itu alkoholnya gitu. Jangka waktunya berapa lama kemana Bu sampai dia bisa? Lama sih, sehari 2 hari dia normal lagi. Karena dia kan cuma motong sedikit itu aja. Jadi nggak butuh waktu lama penyembuhannya. Respon anak Ibu yang disunat itu tiga-tiganya kayak mana Ibu pas setelah disunat? Apakah nangisnya kejer kayak nangis? Enggak, pas histeris gitu atau biasa aja? Biasa aja. Pas dia motong itu aja nangis, udah pulang ya udah gitu. Udah ceria lagi. Pas dipotong itu nangisnya lama atau sebentar Ibu? Sebentar. Jadi kalau udah pertama udah nengok 2-3 ya udah nyantai aja lagi, karena responnya bakalan kayak gitu aja kan. Oke. Dari hal tersebut ada nggak Bu kira-kira
teman lah Bu yang ingin memberikan informasi ke Ibu untuk mengurangi pelaksanaan sunat perempuan dan juga perlindungan sebenarnya. Ada nggak Bu? Nggak ada. Nggak ada ya Bu ya? Saya notabene emang di rumah aja Oh, Mas. dari rumah ya Bu, iya, RT banget ya Bu ya. Iya, RT banget. Kalau bagaimana terkait peran dukun Ibu? Dukun kayak dukun beranak atau mantri, Ibu pernah dengar? Pernah. Atau ada keran maksudnya kerabat Ibu dan lainnya pernah melakukan itu dengan dukun Nggak. beranak, belum pernah? Oke. Kenal dukun pun tidak. Kenal dukun pun tidak ya? Yang bagaimana terkait informasi-informasi lainnya juga memang tidak ada ya Ibu dapat ya Bu ya? Baik dari instansi misalnya BKKBN atau Dewan Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan atau Ya itu tadi Dinas karena Kesehatan saya Kabupaten. udah sibuk dengan keseharian anak-anaknya, jadi nggak terlalu fokus ke sana dulu gitu. Jadi ya sudahlah seperti Iya, itu ya Bu ya. udah terjadi udah. Mungkin kalau emang udah tahu kayak ini masih bakalan mikir ke depannya lagi gitu. Kalau mah dikasih rezeki lagi Iya, ya anak amin, Ibu, perempuan. iya, amin. Jangan diaminin dong. Jadi Tapi pengen dulu cowok ya, dipelajari tahu dulu. iya bener-bener. Oh jaraknya berapa jauh Bu? Setahun. Setahun. Iya, makanya saya mau berapas dulu. Tapi imut-imut sih Bu, maksudnya nanti ketika lulus deket-deketan kayak Iya. gitu Bu. Jadi kan nanti mantau di masa tua Ibu, anak-anak Ibu udah gede kan sama-sama gede, Iya, jadi sama-sama itu. bisa Kata menopang orang kan Bu. gitu. Iya. Kan Dan stresnya sekarang kan gak ada yang tahu iya, kan. bener-bener. Capeknya. mau tahu semoga dari stres Ibu, maksudnya yang anak-anak kecil Iya. yang masih masa pertumbuhan pasti capek kita ya Bu Iya. sebagai orang tua. Semoga dari hal itu di masa depan nanti Ibu Amin. bisa menikmati hasil yang sangat Iya, besar ya amin. Ibu ya, penumpang seperti itu. Iya, iya. Nah, bagaimana dengan dukungan kader Ibu? Kader ada beberapa kader yang Ibu kenal? Ada. Salah satu siapa Bu? Kadernya dekat perumahan itu aja sih. Nah, peran kader tuh ada nggak Ibu membahas terkait sunat perempuan ini atau tokoh agama Ustadz tadi itu yang Ustadz tadi belum pernah ya Bu ya? Nggak ada. Bagaimana dengan Nggak yang ada. kader? Kalau Bu? untuk sampai ke sunat belum ada bahas di posyandu sih. Oh jadi biasanya posyandu bahasnya apa Bu? Posyandu ya cuma untuk sekedar imunisasi biasa aja. Udah kelar imunisasi udah pulang. Polio seperti itu. Iya, Bu. imunisasi biasa gitu aja. Bagaimana dengan dukungan? Tidak ada dukungan yang diberikan kepada mereka Kalau dari mereka? untuk penyuluhan dari posyandu mungkin ada, cuman ya mungkin di saat penyuluhan saya nggak ada data gitu, atau ada kesibukan lain kali gitu. Sehingga tidak Ya nggak tahu mengetahui ya Bu ya. sampailah saat ini. Karena itu tadi karena jaraknya setahun tadi kan jadi habis waktunya itu ke anak-anak aja. Benar. Sekedar untuk imunisasi pulang. Udah. Bagaimana terkait bentuk layanan yang diberikan kemarin Bu dari bidan Ibu terhadap penyunatan anak Ibu kemarin layanannya? Baik. Karena dia udah senior juga bidan. Oh iya pasti langsung sat-sat gunting-gunting gitu ya Bu ya. Dan udah tua juga kan. Tapi sekarang Ibu bidannya masih praktek? Masih Dia alhamdulillah. ada anaknya juga yang dari Eka Hospital dia. Oh dari Eka Anaknya. Hospital. Anaknya. Oh, anaknya. Dokter anaknya? Bu? Bidan Oh bidan Eka juga. Hospital. Oh. Berarti Ibu tiga-tiganya anaknya di situ? Iya. Nggak bisa. Udah langganan ya Bu ya. Langganan, makan dia pusing juga. Ya udah sih kita tutup dulu aja. Berarti ya karena yang satu udah sunat ya Iya. dua tiganya disunat aja langsung gitu ya Iya. Bu. Jadi udah paham seperti itu. Dari hal tersebut Ibu kira-kira bagaimana Ibu? Ibu kan ternyata sudah dapat nih dari adik Ibu kalau misalnya sunat perempuan itu tidak wajib habis itu sehingga adik Ibu tidak melakukan sunat perempuan. Bagaimana dari sudut pandang Ibu? Apakah Ibu masih mendukung sunat perempuan di masa depan? Ya, itu tadi saya juga harus tahu dulu faktor pendukungnya kenapa tidak dibolehkan. Oh, oke berarti Iya. memang Ibu pengen tahu banget nih Iya. dan terkait informasi apa Ya, sih? apa sih penyebabnya, apa efeknya, Oke, gitu. siap. Kan kita harus memilih juga apa tuh dipilah-pilah lah gitu. Benar tidak. Apa yang efeknya begini, apanya kalau udah disunat Iya. gimana apa pengaruhnya. Kita selalu ingin yang terbaik buat anak-anak kita ya Bu ya. Bagaimana terkait peran mahasiswa Bu? Apakah Ibu pernah melihat mahasiswa yang melakukan sosialisasi terkait hal ini Bu? Nggak ada. Nggak ada Ibu? Atau remaja-remaja komunitas? Nggak ada. Tidak ada juga Ibu? Nggak ada kunjungan. Tidak ada kunjungan atau di sosial media juga tidak pernah Oke. Bagaimana terkait perlindungan psikologis Ibu? Tidak ada juga? Tidak ada. Nggak ada aman-aman. Aman-aman aja ya Bu ya, sehingga masih belum memerlukan Iya. perlindungan psikologis. Terkait
Baik, terkait itu kita membahas terkait kebijakan Ibu. Apakah Ibu tahu ada kebijakan terkait penurunan atau pengurangan atau penolakan atau informasi terkait larangan sunat perempuan dari pemerintah? Ibu pernah mendengar atau bagaimana Ibu? Tidak ada. Tidak pernah. Bagaimana dengan peran tokoh adat atau tokoh masyarakat? Pernah nggak Bu? Terkait sunat perempuan ini? Ada. Itu saya cuma tahu sunat itu dari orang tua. Orang tua aja ya Bu ya. Dari orang tua keluarga ya kan. Kalau emang harus sunat gitu. Oke. Sekedar ya dari orang tua pengetahuan sunat itu. Jadi ya udah kita ngurutin ya Bu ya. Ngikutin jejak aja lagi. Ngurutin senior ya Bu. Suhunya diikutin. Oke. Selanjutnya Ibu bagaimana menurut Ibu masukan yang ingin Ibu berikan dan juga saran yang ingin Ibu berikan terkait edukasi, promosi atau promotif dari pengurangan atau ketidakadaan sunat perempuan ini Bu? Kepada pemerintah, kepada Kemenkes atau kepada hal mana yang terbaiknya aja sih. Oh, mana terbaiknya aja ya Bu ya. Kira-kira kalau misalnya pemerintah nih Bu, kan Ibu kan ternyata masih belum tahu nih terkait efek samping dan lainnya. Otomatis salah satu alternatifnya adalah pemerintah melakukan sosialisasi seperti itu. Iya, seharusnya kan turun ke semuanya. Mana yang punya anak perempuan atau yang lagi hamil gitu. Memang diharuskan mendengarkan sosialisasi tentang penyuntikan ini, maunya gitu kan. Biar masyarakat tahu ya Bu ya. Apa pengaruhnya gitu. Kenapa sampai tidak adakan lagi sunat untuk perempuan? Berarti masyarakat, maksudnya di sekitar sekeliling Ibu memang masih sangat tabu ya sebenarnya Ibu ya terkait hal ini. Apakah menurut Ibu ketika pemerintah melakukan sosialisasi, masyarakat bisa open nggak nih Ibu? Atau dari kalau misalnya dari presentasi dari 1 sampai 10 berapa nih Ibu? Tingkat kepatuhannya Bu, kalau misalnya memang ada peraturan itu. Kalau juga, kadang kan kita pemikirannya itu beda-beda. Ada yang ngikutin kepercayaannya sendiri dari adat-adat yang tadi itu. Ada yang memang memang nggak boleh dari pemerintah, ada efek sampingnya begini, tergantung ke dirinya masing-masing juga gitu. Benar-benar. Ya kalau memang dia mau tetap sunat, kan pemerintah juga nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Benar. Meskipun itu larangan, jatuhnya tetap mengikuti budaya seperti itu ya Bu ya. Dan Ibu salah satu yang mengikuti budaya mengikuti pemerintah Ibu. Itu karena emang saya harus tahu dulu kan. Berarti Ibu mau tahu nih alasan kuatnya kenapa pemerintah melarang gitu. Anak saya tiga-tiganya udah sunat gitu. Karena udah sunat kan saya harus tahu efek sampingnya juga gitu. Benar-benar. Kenapa sampai dihapuskan penyuntikan para perempuan itu? Oke. Baik Ibu, dari hal ini kita pasti bakal bantu ya Ibu. Semoga dari saran yang diberikan dapat menjadi masukan kepada instansi terkait untuk memberikan informasi atau promosi terkait sunat perempuan ini dan juga penanggulangan sebenarnya. Sebenarnya tujuannya sih juga untuk kesejahteraan bersama Ibu, baik orang tua dan juga anaknya di masa depan. Dari dulu itu kan sunat perempuan udah ada. Kenapa baru-baru saat ini ditiadakan? Bagaimana yang sudah melakukan sunat? Kan seharusnya ada sosialisasi dong dari pemerintahnya buat turun ke lapangan gitu. Memang ternyata sangat baru sekali informasi ini didapatkan ya Ibu ya. Sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Ibu boleh minum dulu Ibu. Ya, izin Ibu. Tadi kita sudah sediain juga minuman botol di depan Ibu. Ibu sudah minum juga Ibu. Karena kita tadi sudah banyak ya Bu informasi menarik dan saya sangat senang sekali mendapatkan informasi ini Ibu. Dari hal ini boleh Ibu sambil minum. Dari hal ini kita akan mengumpulkan data-data informasi yang kita dapat Ibu, akan menjadikan satu penelitian dan harapan dari penelitian ini kita akan memberikan masukan dan saran kepada Kementerian Kesehatan dan juga instansi-instansi terkait yang bisa memberikan dampak yang positif dan juga pemangku kebijakan sebenarnya seperti itu Ibu. Dan ya dari pertanyaan terakhir Ibu, kira-kira media atau platform apa yang tepat untuk melakukan promosi kesehatan agar bisa diakses atau diketahui oleh banyak orang? Sosial media kayak Instagram, televisi ya. Sekarang kan orang pasti bakal nengok televisi kan. Bagaimana dengan sosial media Ibu? Dia yang sering marak sih untuk anak zaman seumuran saya TikTok kali TikTok ya Bu. ya. Oh berarti zaman Ibu masih TikTok ya Bu, samaan dong kita. TikTok mereka sekarang apa-apa lewat TikTok. Itu sih. Sangat ya benar sekali sih Bu ya. Sekarang memang
TikTok lagi Zamannya marak-marak. TikTok lagi naik-naiknya Benar, Bu. kan. Berarti memang sangat memiliki dampak yang signifikan sepertinya ya Bu ya Iya. kalau TikTok. Ternyata berarti TikTok ini banyak kalangan yang mengakses seperti itu ya Bu ya. Tapi kalau misalnya televisi atau TikTok gimana Ibu sangat rekomendasi Bu? Ke TikToknya sih. Ke TikTok ya Bu ya. Televisi kalau untuk yang punya anak-anak pasti lebih dominan ke Hmm. kartun kali Bener. ya. Makanya dia pas rehatnya ya macam-macam itu. Jarang ke berita gitu. Pilihan keduanya televisi, kalau Oh, utamanya oke. yang media sosialnya TikTok. Oh, oke. Jadi semua sosial media TikTok yang paling rekomen Iya. ya Bu ya. Oke, siap Ibu. Mungkin dari itu pertanyaan terakhir dari saya Ibu. Saya sangat menghargai semua masukan dan pendapat dari Ibu dan terima kasih banyak Ibu. Saya sangat senang mendapatkan informasi ini. Kita nanti akan bantu rekapitulasi Ibu dan Ibu tenang saja, semua informasi dan data ini tidak akan gamblang dikasih sepenuhnya kepada orang yang ingin kita berikan atau instansi yang akan kita berikan. Kita akan menyimpulkan semuanya dan kita akan memberikan poin-poin pentingnya seperti ini. Semua data yang Ibu berikan kita akan simpan dalam hal pribadi dan juga arsipnya kantor seperti itu Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya dan maaf merepotkan, maaf Iya, mengganggu waktunya sama-sama. Ibu. Jadi apa efek sampingnya kalau tidak Oh, suka? astagfirullah ya Ibu. Terkait Saya hal menunggu ini. itu Oh, dari masih tadi. nunggu itu ya, Bu. Nah, terkait hal ini sebenarnya Ibu WHO atau World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia itu sudah melarang Ibu kepada seluruh dunia bahwa ternyata pemotongan hal terkecil dari tubuh seorang wanita itu melanggar hak asasi manusia, Bu. Jadi Badan Kesehatan Dunia menganggap bahwa itu adalah melakukan mutilasi. Jadi sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya itu mutilation Ibu. Jadi Iya. pemotongan dan itu dianggap melanggar hak asasi manusia, hak seorang anak untuk memiliki tubuhnya secara utuh seperti itu Bu. Dan juga sebenarnya ada beberapa efek samping apabila si pekerja atau anak kesehatannya sembarangan dalam melakukan pemotongan Ibu. Akan terjadi infeksi. Otomatis kalau infeksi itu terjadi di dalam kelamin wanita, itu akan berakibat sangat besar Ibu, baik pada dirinya sendiri maupun masa depannya seperti itu Ibu. Makanya itu menjadi acuan untuk Indonesia seperti itu Bu. Jadi setelah WHO mengeluarkan aturan tersebut, Kementerian juga membuat aturan juga bahwa sekarang ada pelarangan atau dianjurkan untuk tidak melakukan sunat perempuan, dan itu sebenarnya sih sudah diberikan kepada semua anak kesehatan, dokter dan perawat dan juga bidan seperti itu Ibu. Jadi memang bukan ada yang harus ditakuti sangat ya Iya, begitu benar, Ibu. kan. Itu kan kita harus menyelidiki lagi kan. Benar-benar. Kondisi bidang prakteknya Iya, kayak iya. gimana. Kalau memang udah ada yang ngikutin kebudayaan yang tetap yang pengen disunat ya it's okay aja Yes, dong gitu kan. Tapi memang nggak diharuskan sebenarnya, walaupun pemerintah mengharuskan. Ini balik lagi Iya, ke kitanya balik gitu. lagi ke ibunya, benar Iya, Ibu. kan? Dari penelitian kita harapkan kita dapat informasi nih Bu, kira-kira banyak nggak nih masyarakat yang memang masih mendukung adanya sunat perempuan ini seperti itu sih Ibu. Ada yang ingin ditanyakan lagi Ibu? Mungkin kita bisa membahas lebih jauh lagi nanti Ibu setelah kegiatan ini. Kalau misalnya Ibu ingin komunikasi membahas ini dengan saya, boleh banget Ibu. Nanti kita bakal ngadain kegiatan atau misalnya kita bisa juga buka Zoom atau telepon. Kalau misalnya Ibu ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, kita juga bisa bantu arahin kalau memang orang yang mau ngerti terkait sunat perempuan ini dan juga kebijakan-kebijakan terkait. Sampai situ. Iya, terima kasih banyak Ibu. Iya, Ya, sama-sama. mari Ibu. Saya antarkan ke depan. Iya.